Coba dia tadi kan sudah mengakui kan, nggak masuk akal ajaran begitu. Apa itu ajaran begitu? Bidadari, bidadari, segala macam. Ya kan? Yuk silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada Gav YP. Ini Gav YP ini gede ini followersnya. 25.000. 25.000 sudah bisa kita kategorikan sebagai followers besar ya. Iya, Gav YP. Oke, terpental Gav YP. Kita kasih naik ada Kinawa. Kinawa. Ya, Kinawa, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Kinawa. Nah, ini orang-orang dinaikkan. Ayo teman-teman, bantah dong ya. Kalau kalian bisa membantahnya, berikanlah bantahannya. Yuk, kita kasih naik ada Hansen. John Galingging. Waduh, saya pencet Jansen tapi masuknya John Galingging. Ya, John Galingging, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Jangan dibisukan, Bang. Abang ngajukan permintaan naik, saya naikkan malah membisukan diri gimana? Horas. Silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen? Mualaf. Baik, silakan nyalakan kamera dulu. Masuk kok marah-parahnya si Galingging sama si Daputar. Alamak, Jang malah martarombo kita. Bang, salah sebelum kita bahas, kan nggak salah kita martarombo dulu. Betul. Tapi di sini bukan ajang martarombo, Abang. Ada nanti di forum-forum Tarombo, silakan martarombo lah kalian di sana. Kuturunkan dulu ya Bang ya. Aduh. Oke Bang. Siap, maaf ya Bang ya. Siap. Oke, kuturunkan dulu. Aduh, susah ini teman. Aduh. Sekali lagi, saya tahu banyak teman-teman di sana yang suka dengan channel Edis TV. Kalau suka dengan channel Edis TV, ada pelampiasannya. Teman-teman bagaimana caranya supaya kalian itu bisa melampiaskan rasa suka? Kalian kan waktu nonton, kalian akan menemukan momen-momen yang menarik. Karena nggak semua durasi dalam 2 jam itu kan semuanya menarik, nggak. Ada momen-momen tertentu. Tangkaplah momen-momen itu. Tangkap, biasanya ya bikinlah video 1 menit saja. Kemudian upload di media sosial kalian. Di WhatsApp kalian, story kalian, WhatsApp di Instagram kalian, Facebook kalian, upload. Tapi jangan pakai nama Edis TV. Pakai nama kalian sendiri. Biar nggak makin banyak nih nama-nama Edis TV. Karena udah terlalu banyak akun Edis TV. Jadi orang bingung mau cari yang mana yang asli. Itu caranya kalau kalian mau mensupport. Ya. Atau kalian kalau tidak bisa melakukan yang seperti itu, kalian sibuk sekali, tap layar, follow, share, itu juga bisa. Ya kan? Atau kalau kalian punya berkat berlebih, ada juga untuk kolekte. Kita mau dirikan rumah apologet di sini supaya kita punya tempat sendiri. Ya. Boleh kalian support. Mampir saja ke beranda, lihat di profil saya itu. Ya. Ada kok semua di situ ya. Jangan naik kemudian jadi acara kita jadi terjeda gitu loh. Nih, saya tampilkan ya bagi yang nggak sempat mampir ke profil. Nih, teman-teman, bisa mensupport Edis TV, ada kolekte di Edis TV ini untuk mendirikan rumah apologet. Tuh, teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Ya. Silakan ditangkap. Kalau teman-teman nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya. Kita lihat lagi ada program diriin rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube saya yang asli, juga bisa lihat tuh ada tulisannya juga di situ, tulisan berjalan. Zelle juga bisa bagi teman-teman yang di US.
Ya, kalau nggak di US nggak tahu Zelle itu apa. Kalau teman-teman di US pasti tahu apa itu Zelle. Kalau nggak, Anda nggak tahu. Anda kira nanti itu gorengan atau apa begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya minta sekali lagi teman-teman yang Kristen, tahan diri, berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk naik ya. Oke, kita kasih naik ada Nur Cahaya. Nur Cahaya. Kok malah pendim? Oke, pendim. Pendim 588, Muslim Bang? Oke, terpental lagi. Kita kasih naik ada Nur Cahaya. Ya, selamat malam. Malam. Ya, Nur Malam, Cahaya, Bang Edis. selamat malam juga. Silakan nyalakan kamera Nur Cahaya. Nih, lagi nyalain. Silakan. Susahnya mau naik ke Abang Edis nih. Gini, yang bikin napasnya mikrofon agak dijauhkan karena napas Anda bernapas sampai. Karena aku pakai masker. Ya, begini, kenapa Udah. susah naik? Karena saya sudah bilang, yang Kristen-Kristen jangan naik. Karena mereka maksa naik, akhirnya ngantrinya jadi panjang. Jadi susah orang mau naik. Oke, Nur Iya, Cahaya apalagi Muslim? Aku sebenarnya Muslim, Bang. Sebenarnya, coba jangan bernapas dulu. Karena begini, suaramu begini loh. Gitu. Coba agak jauhkan dulu. Jauhkan Gini mikrofonnya. Gini. Ya. Oke. Saya dengar kok. Jangan terlalu dekat. Oke. Iya, dengar. Apa maksudnya sebenarnya Muslim? Muslim, aku dari lahir Muslim. Ya, cuman tempat kerja aku, kawan-kawan aku tuh banyak Kristen. Dan aku sering kan kayak bos aku mau ibadah, aku disuruh tuliskan untuk temanya aku mau pakai ibadah nanti malam. Dan secara nggak langsung aku mempelajarin. Dan setelah bimbang di hati saya itu udah lama. Aku keluar dari tema ya Bang ya, ini masalah pribadi saya. Terus kurang lebih setahun lah aku menonton Bang Edis TV. Nah di situ aku mulai berani. Yang sudah lama aku pendam itu sudah sekitar 10 tahunan. Cuman aku nih jadinya kayak ngambang. Islam enggak, Kristen belum disahkan di Kristen, keluarga besarku Muslim. Dan aku sendiri pribadi udah nggak ngikutin di syariat-syariat Islam itu sendiri. Jadinya aku nih bingung. Cuman beberapa teman saya banyak yang mendukung, mau ngajak untuk membaptis dan segala macam. Cuman saya sendiri belum punya keberanian untuk keluarga besar saya gitu, Bang. Baik. Jadi banyak wanita-wanita seperti Anda, ya Kak Nur Cahaya, tiap hari hampir di sini sekarang sudah banyak orang yang bersuara karena selama ini tidak berani bersuara. Tapi di channel saya ini tidak boleh ngaku-ngaku. Nggak boleh ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa. Muhammad juga bisa kalau cuma ngaku-ngaku. Nah, sekarang begini. Coba apa buktinya bahwa Anda Muslim, kemudian Anda sudah ragu dengan agama Islam? Coba bacakan satu surat kah atau bacaan sholat kah? Coba silakan. Ya, sholat 5 waktu hafal, sholi fardu, maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Yasin pun aku hafal. Coba surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Sah, sudah cukup. Sah, sudah cukup, sah. Coba, apa yang membuat Kak Nur sekarang itu berat mau masuk Kristen? Enggak berat sih, cuman enggak berat. Berarti tinggal masuk Kristen aja. Enggak berat, hati saya memang udah mau, cuman keluarga besar saya bakal
dikucilkan, saya pasti bakal dibuang dari keluarga besar saya. Memang saya udah curhat sama beberapa teman Kristen saya, itu memang akan menjadi suatu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya Tuhan Yesus aja bisa disalib. Itu penyalipan itu. Ibaratnya kamu harus bisa melalui itu. Dan cuman pada dasarnya, pada kenyataannya nggak segampang itu gitu loh. Dan harus ada orang yang benar-benar mendampingi saya sampai saya benar-benar sah di Kristen itu sendiri. Gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, masih single? Ada suami. Udah ada suami. Suami Muslim? Suami pun sama seperti saya. Oh sama, dua-duanya sama. Nah, sebenarnya ada sih kalau wanita ya, itu sebenarnya ada satu channel sudah saya inikan, kami sering ngobrol juga, bisa ngobrol-ngobrol di sana seputar itu. Nanti bisa dikasih tahu gereja terdekat mana, tinggal di mana. Tapi jangan ngomong di sini ya. Saya tahu Iya. banyak biasa lah orang-orang pada surup kejang kan. Nah, boleh nanti ngomong sama mereka. Sebenarnya begini, Kristen itu nggak harus di KTP tertulis Kristen. Di KTP Islam aja nggak apa-apa. Daripada nanti Iya, warisan KTP hilang. saya memang masih Iya. KTP saya masih Islam. Di KTP tidak apa-apa tertulis Islam. Nanti kalau dibikin Kristen nanti warisan hilang loh. Nah, biar saja KTP-nya yang Islam. Biarin aja yang beragama Islam KTP-nya. Orangnya jangan beragama Islam. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu harus cerdik. Kita itu juga harus bijak. Gitu loh. Bisa kita menjadi Kristen tetapi kan tidak harus sampai mengalami hal yang seperti yang tadi Kak Nur ceritakan. Menjadi Kristen itu kan bukan hanya sekedar administrasi. Tapi menjadi Kristen itu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Iya. Begitu. Makin mengasihi orang tua, makin mengasihi keluarga, ya kan? Seperti itu. Nanti akan melihat dari perubahan itu sendiri. Dan dengan adanya perubahan seperti itu, malah jadi nanti orang tua malah jadi Kristen. Begitu. Semoga saja. Iya, pelan-pelan lah gitu. Enggak harus Iya, sampai, saya Kristen. Karena Kristen itu bukan soal ngaku-ngaku begitu, enggak. Atau di Enggak, iya. KTP-nya berubah gitu, enggak. Kristen itu enggak soal begitu. Iya Begitu. benar. Ya itu sih apa ya, lebih ke kapan ya saya ini bisa gitu. Sudah beberapa tahun ini memang saya nunggu saatnya yang tepat kapan saya ini nggak ngambang gitu. Iya. Sudah sah di Banyak Kristen yang itu inbox saya sendiri. juga sih memang. Cuman daerahnya tuh beda-beda. Kalau yang di daerah Sumatera Selatan itu sudah inbox, Bang. Kalau ada yang dari daerah Sumatera Selatan, coba ini saya khusus yang peduli dengan orang-orang yang dari Muslim, mantan Muslim begitu. Cuman daerah-daerah lain juga ada, Tangerang ada. Nah, cuman nanti Kak Nur di mana nanti boleh nanti inbox nanti saya kasih. Ada satu channel itu kumpulan perempuan-perempuan di sana yang mantan muslim-muslim pada kumpul di situ tuh, tempatnya Kak Yuli. Oh iya. Boleh nanti gabung-gabung cerita di sana, sesama kaum wanita kan begitu. Boleh. Tapi intinya sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam ya? Sudah nggak percaya udah lagi. beberapa tahun saya ninggalkan kayak sholat dan lain-lain udah enggak. Ya, Banyak kekecewaan saya di Islam itu sendiri. Betul. Saya lulusan dari MTS, sekolah Islam, terus MTS. SMA juga di Islam dulu. Iya. Apa hal-hal, boleh cerita nggak hal-hal yang membuat Kak Nur ini akhirnya meninggalkan agama Islam? Banyak dari awal saya kerja itu udah sampai sekarang udah berhenti. Itu bos saya sendiri emang Kristen dan secara nggak langsung kadang minta tolong. Saya nanti malam mau ibadah temanya ini tolong tuliskan ya, kamu muslim nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bos, kan cuman sekedar nulis aja. Tapi secara nggak langsung saya mempelajari Alkitab itu. Dan kayak banyak Pantesan teman-teman ustadz takut kalau orang Islam megang Injil dan Taurat. Takut meninggalkan agama Islam.
sekolah. Dan Padahal banyak di kayak Al-Quran jelas dikatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ustadz-ustadz hmm, takut. Nah, iya, dan kayak banyak kayak waktu saya sekolah di sekolah pesantren, mm-mm. kayak hal-hal yang sudah besar nih kan ku ingat, jadinya kayak hal bodoh yang pernah ku pelajarin. Apa itu? Hal-hal Jus? kayak ya misalnya ini pembelajaran tentang apa hubungan intim suami istri itu saya dari SMP kelas 3 di MTS kelas 3 itu udah diajarkan. Dan itu mendetail sekali. Nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suami mau masuk jangan kalian gini jangan ya. Kalian tuh Berat baca saudara-saudara bahasanya ini. Sampai kalian segitunya harus baca. bahasannya? Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat Berat jelas di otak teman-teman. saya. Dia bilang gini, kalau sudah keenakan jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan Mengikuti bacakan menyebut Muhammad. menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu kayak saya Teman-teman pikir bodoh bahasan orang sekali Islam ya. ini memang ya seputar-seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling senang saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Nah. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang ustadz cabulin santri-santriwatinya. Kayak gitu Iya, saya tuh juga heran jadinya ya. Ini jijik semacam gitu. ini semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus-menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu. Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengatakan, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti ya gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Dan sebenarnya tuh ada sih pelajaran Islam yang mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi di luar dari itu semua kayak ajaran yang sangat menohok dan menjijikkan itu diulang-ulang itu diceramahkan. Itu yang bikin saya kayak enek gitu loh. Dan kayak seolah-olah sedikit-sedikit bawa-bawa agama, sedikit-sedikit bawa nama agama. Dan bahkan teman-teman di sekeliling saya sendiri, emak-emak sendiri, sok-sok suci, sok-sok baik, tapi munafik bawa nama agama itu paling nggak suka sekali. Iya, karena begini Kak Nur, orang Islam itu bukan dia kalau korupsi banyak. Pejabat-pejabat negara kita, pejabat-pejabat kita yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, kalau yang korupsi namanya Muhammad, namanya sangat Islami. Korupsi, kalau Angelina Sonda korupsi, berhijab. Coba Angelina Sondak ya, setelah dia mualaf, pakai jilbab, takut makan babi.
Tapi kalau korupsi, Nomor lanjutkan. 1. Saya cuma mau bilang begini. Orang Islam itu kenapa sih takutnya itu cuma makan babi? Tapi kalau korupsi, gosip, gibah, jalan terus. Tapi memang Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat itu, 2 kalimat itu, dia masuk surga. Sekalipun dia Nah, berzina, sekalipun dia mencuri. nah. Dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Hmm. Masa Dan iya mereka di surga ada surga 7 itu tingkatan? katanya, di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang Iya, berpayudara besar. itu enak sekali aku Nah, melihatnya, banyak orang mendengarnya. Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana Iya, kamu tidak katakan saya memfitnah, orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? kenikmatan Mana? yang tidak didapat di dunia. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Muslim, kalau baca Quran, bacalah artinya. Kan ada lagunya itu. Iya, Tombo ati ono 5 perkarane. Sing pertama baca Quran dan maknanya disuruh membaca. Biar apa? Biar tahu kamu bahwa di situ tertulis bahwa kamu akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Gimana? betul. Apa tidak hatimu terobati kalau kamu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Mungkin bagi sebagian orang yang over kayak gituan, dia merasa wow, senang Iya. sekali udah membayangkan. Jadi ya Itu seperti yang mereka itulah. kejar Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, kenikmatan tertinggi menurut hadis tersebut itu memandang wajah Allah. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik. Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. berpesta. Iya, berpesta itu. Sibuk Tadi kan sudah kita berpesta. putarkan videonya. Apakah mereka sambil memandang wajah Allah sambil memecah perawan? Saya juga nggak ngerti. Apakah Allah menjadi penonton? Apakah Allah membawa kamera yang sangat besar? Syuting nih, lihat nih umatku. Mereka sedang sibuk memecah perawan. Nah, disyuting kan sama. Tapi kalau saya bilang begitu, dibilang, Bang, bahasamu kok seperti itu sih. Tapi kan memang benar. Banyak benernya. Makanya disitulah saya kurang ininya dari meragukan hal-hal yang seharusnya kita lebih pelajari ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Hal-hal sepele yang diulang-ulang kayak wanita kalau sedang haid nggak boleh begini, harusnya seperti ini, aturan-aturan yang cukup kita Bahkan tahu. Muhammad mengklasifikasi wanita, anjing hitam, dan keledai itu dalam satu kelompok yang membatalkan sholat. Aisyah aja sampai protes itu. Mengapa kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing, katanya. Loh, ada ayatnya.
Bagaimana Aisyah berkata demikian? Nih, bentar ya, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan. Ketika Aisyah menolak disamakan dengan anjing. Nih, perhatikan ya. Disangkain saya bohong, teman-teman. Ketika istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai dan juga anjing, ada juga nih, saya bacakan. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayat hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang direwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks. Nih saya bacakan ya. Nih. Dikisahkan dalam Al-Jabah, apa ini ya, Iradi dan seterusnya, ditulis oleh Badruddin dan seterusnya, dikisahkan dari Abu Hurairah, Umar, Ali bin Abu Thalib dan seterusnya. Perhatikan, apa kata Aisyah? Ada sebuah hadis berkata begini, 3 hal yang dapat membatalkan sholat seseorang, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam. Tapi Aisyah mau marah gimana? Yang ngomong Muhammad? Yang ngomong Muhammad. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah loh. Jadi mau pilih mana? Mau pilih Aisyah apa mau pilih Muhammad? Kalau mau ikut Aisyah, ikutin omongan Aisyah. Kata Aisyah, Allah tidak pernah dilihat oleh dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Serba salah. Kalau ngikutin Muhammad, maka harus mengelompokkan perempuan dan anjing dan keledai sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau ngikutin Aisyah ngomong, aku tidak pernah melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Dilema. Benar. Begitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Kak Cahaya Nur Cahaya. Iya, boleh Bang Ades. Oke, Ada saya turunkan dulu kesempatan ya. lagi Terima ya. kasih, selamat malam. Banyak yang Boleh menghubungi. nanti, mungkin nanti ada yang inbox yang Kristen, yang terutama yang Boleh. wanita ya. Kalau yang laki-laki dicuekin aja. Betul. Yang wanita-wanita itu biasanya nanti ada yang khusus di bagian-bagian pekerjaan seperti itu. Nah, Oke? iya, boleh. Oke. Boleh Bang. Makasih Baik, banyak. saya turunkan ya. Terima Baik, kasih, lanjut. saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Sudah semakin banyak ya orang-orang yang sudah bersuara. Ya, seperti itulah ya. Nirjanah. Terima kasih. Nirjanah. Ya, selamat malam Nirjanah. Malam. Bang Edi, Silakan malam. Kak Nirjanah, nyalakan kamera dulu. Iya, tolong dibantu. Oke, saya bantu saya. Oh, belum bisa ternyata. Belum bisa ya? karena pengikutnya masih Halo. Masih 103 followers. Mohon maaf ya. Bagaimana ya open cam-nya? Iya, tetap cara bisa menyalakan kamera, followersnya itu harus mencapai sekian. Oh gitu. Ada ya, thresholdnya ya, yang harus kita inikan. Yang harus iya, kita. Saya mau bilang ini sih Bang Edis, saya kan mualaf, jadi saya jadi kecewa jadi mualaf karena pernah nonton ini Bang Edis bilang apa namanya berdusta Muslim itu berdusta dalam beberapa hal gitu. Ternyata
Saya masuk Islam tuh karena saya cinta betul dengan suami saya. Terus sekarang saya merasa kecewa karena dia sering bohong, terus bohong. Di dalam rumah tangga tuh sering penuh Karena dengan ajaran Muhammad. kebohongan. Iya, suami saya tuh penuh dengan kebohongan. Saya masuk Islam itu saya nggak nyangka. Terus saya nonton di Bang Edis ini ada kata-kata yang bilang apa namanya, Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Oh, Iya. jadi saya tanya di suami saya, "Kamu berbohong tuh demi kebaikan?" Pernah dia bilang gitu. "Iya." Oh, jadi sekarang saya baru sadar Bang Edis, karena saya mau kembali lagi ke Tuhan Yesus gitu. Saya Ya, merasa pelan-pelan lah. berdosa, iya. Pelan-pelan. Bila Gitu. perlu diajak suaminya juga untuk sadar dan bertobat dari ajaran Muhammad. Iya. Baik, Tapi saya gini sampaikan itu aja. Kak Nirjana, Iya. karena kita Iya, ada Dek. peraturan bahwa yang naik itu wajib menyalakan kamera. Jadi nanti kalau sudah Tapi bisa ini nggak menyalakan bisa. kamera, baru bisa naik lagi ya. Baik, terima Oke, kasih. saya Selamat turunkan malam, ya. Dek. Oke, baik. Ya. Shalom, selamat malam, saya turunkan. Iya. Ya teman-teman ya, mohon maaf sekali, peraturan adalah peraturan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik, pastikan kamera sudah bisa dibuka ya. Followers Anda harus mencapai berapa gitu, jumlah tertentu gitu. Beda-beda karena ada yang 500 sudah bisa, ada yang 1000 baru bisa gitu. Ya Linda, silakan nyalakan kamera. Linda. Halo. Linda sudah naik, jangan malah dibisu-bisukan. Nah, tahu kan? Oke, kita kasih naik ada ini ada Amira Yasmin. Aduh, bentar. Ini banyak teman-teman yang Kristen tolong dong teman-teman. Jangan naik teman-teman yang Kristen. Jadi yang mau Islam yang mau naik itu malah terhalang-halangi loh ya. Amira Yasmin, silakan nyalakan kamera. Nah, terpental. Amira Yasmin, kita kasih naik ada sebentar. Ntar ada yang nelpon teman-teman. Ada yang menelpon. Saya tidak bisa ditelepon ya. Kalau lagi siaran saya tidak bisa ditelepon. Karena kalau saya angkat nanti terputus siaran kita teman-teman. Kita kasih naik ada Acang Saputra. Oke, Acang Saputra. Oh ini, ya sudah. Acang Saputra, selamat malam. Maaf Bang, saya orang Kristen. Salah kepencet tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sabar ya. Gabil Setiawan. Gabil Setiawan. Ya, selamat malam Gabil. Gabil, Anda sudah naik, jangan dibisu-bisukan. Begitu sulitnya ya teman-teman. Ini Ustadz nih. Tapi Ustadz saja naik, itu nggak berani ngomong, dibisukan mikrofonnya. Bagaimana dengan orang-orang awam? Berat saudara-saudara. Baik, kita turunkan ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada
Apriyandi Saputra. Apriyandi Saputra. Ya, Apriyandi Saputra, selamat malam. Selamat malam, Bang Edis. Ya, selamat malam juga Bang Apriyandi. Gimana Bang, Apa Muslim? Ya, Kabar alhamdulillah. baik. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah sehat aja. Baik. Iya Bang, Muslim ya Bang ya? Apa silakan, judulnya Bang. nih? Judulnya hari ini adalah ternyata Muhammad dan juga umat Islam takut dengan Taurat dan Injil walaupun di dalamnya terdapat kebenaran. Gimana? Kata Bang Edis. Bukan, kata literasi Islam itu sendiri. Nggak ada tuh. Baik. Dari mana? Baik. Tapi sebelum ke sana dulu saya tanya dulu, benarkah di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran? Coba. Enggak, benar enggak di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran? Nggak ada. Enggak ada. Baik. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Maidah. Bentar ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 ya Bang ya, saya bacakan. Saya balik ya kamera saya ya. Oke, siap. Baik. Baca sendiri ya. Baik, saya baca sendiri. Karena umat muslim kan sudah malas Bang baca Bang. Mereka kan malas membaca. Baik. Ini surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Surat An-Nisa ya, ayat yang ke-46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran mengatakan tidak bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab yang memberikan petunjuk dan cahaya? Nggak percayalah Bang. Nggak percaya dengan Al-Quran. Loh ini Al-Quran Bang yang ngomong Bang. Coba baca Al-Quran tuh. Ini, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Betul, baca itu yang ada di situ Bang. Al-Quran tuh baca-baca. Iya, sebelumnya saya tanya dulu, Anda percaya dengan ayat ini nggak? Ya percayalah Bang. Oke, di sini dikatakan bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Karena itu kan bisa diedit Bang. Diedit. Baik. Kita balikan dulu ya, kita balikan ke depan biar nanti saya nggak dibilang edit ya. Saya balikan. Surat An-Nisa. Bentar ya. Waduh, memang mereka ini sangat nekat yang nyata ya. Iya memang nyata Bang. Muslim itu nyata nekatnya. Al-Maidah 44. Nih ya, sudah saya ketik ya Bang ya di sini ya. Al-Maidah 44 ya. Kita pencet. Oke. Keluarkan Al-Maidah 44, kita bikin terjemahan dulu, terjemahan. Terjemahan. Oke. Al-Maidah 44 terjemahan. Saya bacakan. Apakah saya mengedit-ngedit? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, di dalam kitab Taurat ada petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Salah. Salah. Inilah yang saya bilang teman-teman, saking orang Islam itu sangat benci dengan Taurat dan Injil.
Karena mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka itu hanya mendengarkan ujaran-ujaran kebencian dari ustadz-ustadznya. Bang Edis percaya sama apa Google? Oke, abang punya Al-Quran nggak di rumah? Oh, ada di rumah. Ada. Apakah Anda masih sudi untuk membacanya? Ya sudilah. Ya sudah, silakan buka. Kita Ya silakan buka. Al-Quran kita. Kok muka sekarang? Katanya sudi membacanya. Ternyata Anda sudah tidak sudi lagi membacanya. Ya. Gimana? Itu baca Al-Quran itu saat kita sembahyang habis sembahyang itu kan baca Al-Quran gitu. Jadi kalau sekarang nggak bisa baca Al-Quran. Bukan nggak bisa baca. Terus kenapa Anda malas mengambilnya? Untuk apa, Bang? Katanya untuk membuktikan apakah yang saya katakan itu bohong atau tidak. Ayat berapa tuh? Nanti Surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Surat An-Nisa ayat yang nih ada banyak itu, Bang. Al-Maidah 44. Banyak. Coba satu itu aja dulu, Al-Maidah 44 coba. Ya nanti kita baca, kalau enggak ada itu nanti saya kita terjun dari Monas. Kalau yang saya katakan itu tadi tidak sesuai dengan Al-Quran yang ada di rumahmu, saya terjun dari Monas. Silakan. Ambil. Oh, jadi oke lah, nanti kita baca nanti. Aman itu. Kok nanti? Baiklah, karena Anda termasuk orang-orang yang malas, saya akan bacakan dulu satu ayat sebentar. Dan tahukah kamu siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya petunjuk dan kebenaran, tetapi mereka tidak mengimaninya. Dan siapakah orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang seperti Apriandi Saputra. Dan tiadalah orang-orang yang seperti Andi Saputra itu, melainkan dia harus ditendang dari Edisti. Tendang dia, jer. Ayo, silakan. Mana Anda ini mau ngajakin diskusi? Baca saja Anda tidak mau, gimana? Renita. La 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 la. Renita la 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 la. Ya, silakan Renita. Nah, kaburlah. Kita kasih naik ada Aditya. Aditya, oh malah Budi Utomo. Budi Utomo, ini sekolahan yang tukang kalau di Jakarta ini. Selamat malam. Budut perang sama ini nih kerjaan. Silakan. Budi Utomo Muslim, Bang. Halo? Buddha, Bang. Oh, Buddha. Boleh menyalakan kamera, Bang? Buddha, Bang, Buddha. Ya, boleh menyalakan kamera. Bisa dibantu, Bang? Saya bantu dari... Oh, belum bisa, Bang. Anda belum bisa menyalakan kamera karena followers masih 140, akun baru ini. Di sini mohon maaf, Bang, saya syaratnya baru di sini. Di TikTok, Bang. Ya, di sini syaratnya itu harus bisa menyalakan kamera. Kalau Abang baru bikin TikTok, itu nggak bisa. Anda harus punya TikTok tuh yang asli, ori, sudah lama dipakai, begitu. Mohon maaf ya, Bang ya. Gitu ya, Bang ya. Iya, oke, mohon maaf sekali, Bang. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Karena udah peraturannya, Bang. Kita sudah bikin peraturan. Kalau mau naik ke sini, pakailah akun asli, pakailah akun yang sudah lama Anda pakai.
Ya kan, teman-teman Anda juga sudah banyak di dalamnya, begitu ya. Yuk. Kita kasih naik ada Amira Yasmin. Amira Yasmin tadi sudah naik kalau nggak salah. Ya, Amira Yasmin. Halo, selamat malam. Selamat malam, Amira Yasmin. Silakan nyalakan kamera. Aduh, udah mulai nguap. Ya, Amira Tidur, Yasmin Bang. Muslim, Bang. Iya, Muslim. Tapi wajahnya kenapa separuh, Bang? Separuh wajahku. Ya, Coba pede, Bang, agak naik sedikit, Bang. Iya, Agak naik sedikit. Agak naik, Bang, sedikit, Bang. Jangan malu-malu, Bang. Masa jadi orang Islam malu sih, Bang? Iya, ada. Gimana? Gimana, Bang? Ya, apa temanya, Bang? Jangan beginilah, Bang, wajahnya, Bang. Naikkan begini loh. HP-nya itu hanya mudah sekali loh. Turunkan HP-nya, turun sedikit. Banyak kalian nonton, Bang. Loh, iya, kalau Anda bangga dengan Islam, kenapa Anda harus takut dengan penonton? Iya. Udah. Oke, Amira Yasmin, saya tanya sekali lagi. Abang Muslim? Iya, Muslim. Oke, sudah lama Bang nonton Edis TV? Udah 2 bulan sih kayaknya. 2 bulan, oke. Apa yang mau Iya. Abang utarakan? Silakan. Ya, ini temanya apa, Bang? Temanya sebenarnya masalah tentang Muhammad dan juga umat Islam yang takut akan kebenaran Taurat ataupun Injil. Iya. Lanjut, Bang. Gimana? Kenapa Muhammad takut dengan kebenaran Taurat dan Injil dan juga umat Muslim? Kenapa dia takut, Bang? Ya itu, makanya itu yang saya tanyakan. Saya juga baru dengar juga ini ayatnya ini. Oke, pernah dengar bagaimana ada sahabat Muhammad yang membawa kitab Taurat ke hadapan Muhammad? Belum. Oke, jadi dalam riwayat tersebut, sahabat tersebut membawa kitab Taurat kepada Muhammad dan menyuruh Muhammad untuk membacanya. Tetapi ketika Muhammad membacanya, raut wajah Muhammad itu berubah, marah dia. Iya. Nah, lalu karena akibat kemarahan dari Muhammad itu, sahabat yang membawa kitab Taurat itu berkata, "Aku ridho Muhammad sebagai nabiku." Nah, takut dia. Iya, saya percaya Muhammad nabiku. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, bukankah di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatakan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk, pengajaran, cahaya, kebenaran. Tapi kenapa ketika kitab itu dibawa ke hadapan Muhammad, Muhammad malah jadi marah-marah? Gak pernah dengar, Bang. Oke lah, abang belajar dulu lah ya agama Islam bang ya. Iya. Oke lah, belajarlah dulu bang. Nanti kalau kita terus-teruskan, banyak lagi nanti yang inbox saya. Dimarahin terus, kamu beraninya ya sama orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Begitu loh. Abang ada masalah apa dengan Islam? Ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa bang. Hanya Kenapa selalu menghina begitu? Menghina? Iya, kenapa selalu menjelek-jelekan? Coba, di mana bang menjelek-jelekannya bang? Ya bang, kayaknya tiap hari saya lihat itu menghina mulu. Tujuan abang apa ya bang? Oke, baik. Saya tanya dulu sama Anda. Apa definisi menghina? Ya menghina, menjelek-jelekan Nabi Islam. Menjelek-jelekan. Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur, apakah itu fakta atau merupakan fitnah? Itu fakta itu. Fakta. Ketika saya mengatakan Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta, apakah itu fakta atau fitnah?
Kayaknya itu fitnah itu. Nggak mungkin dong. Fitnah. Bukan, nggak masuk logika, Bang. Iya, makanya saya bilang, alasan Anda masih Islam karena Anda belum tahu Islam itu apa. Seandainya Anda Iya, menurut tahu saya Islam itu apa, di detik itulah Anda akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tunjukkan bahwa minum kencing onta itu adalah ajaran Muhammad. Anda tidak percaya kan? Saya balik dulu kamera saya. Oke. Anda tidak bilang tidak masuk akal. Nanti setelah Anda tahu itu Muhammad, tiba-tiba masuk akal. Makanya orang Islam kalau udah ngomong Muhammad, akalnya udah nggak dipakai lagi. Baik. Saya akan tampilkan. Oke, Bang lihat ini. Iya. Pak Putra nih, sudah mau bersedia nih menunaikan tantangan minum susu unta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Duduk dulu. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya nanti bilang boleh, kita coba. Walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Itu kencing. Sekarang saya tanya dulu Anda Bang, sebelum saya lanjutkan. Anda masih tidak percaya bahwa Islam mengajarin minum kencing onta? Iya. Sekarang sudah Tapi percaya? sepertinya tuh fitnah itu, Bang, sepertinya. Oke, sebelum kita lanjut, Anda mengatakan bahwa itu ajaran gak masuk akal, ajaran gila, betul? Iya. Baik. Saya akan tunjukkan bahwa itu adalah ajaran anak yang Anda percaya sebagai nabi. Saya akan putarkan ya. Apakah boleh meminum kencing onta? Saya akan putarkan ceramah dari ustadz-ustadz bahwasanya minum kencing onta itu adalah sunnah Rasul. Ya, siap-siap nanti Anda. Berani nggak Anda masih mengatakan lagi bahwasanya itu bukan ajaran yang sehat? Tunjukkan. Iya. Sabar ya. Kenapa mereka mau, Bang, minum kencing unta? Yang malu siapa? Enggak, kenapa mereka mau minum kencing unta? Karena ikutin Muhammad. Nih, dengerin. Unta boleh dijadikan obat. Benar. Bentar, saya ulangin ya. Benar, hadisnya sahih. Bentar, saya ulangin ya. Coba. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan seterusnya. Sekarang Anda sudah percaya bahwa itu ajaran Muhammad? Ya menurut saya kalau beneran itu ucapan Nabi Muhammad, menurut saya Nabi Muhammad kan juga manusia, Bang ya. Mungkin dia nggak salah, nggak luput dari salah, Bang ya. Berarti dia lagi Muhammad, berarti ajaran Muhammad error, nggak masuk akal, nggak sehat gitu ya? Iya, bukan masalah errornya, mungkin kan dia manusia tiba-tiba ya. Karena selama ini kan Muhammad itu juga, Tuhan kalian. Coba dengar. Bang, saya mau Anda konsisten dengan ucapan Anda. Barusan tadi ada katakan bahwa, ini dia kepalanya begini, saya ikutin aja lah, nah ini, begini karena begini. Oh iya. Barusan tadi Anda mengatakan bahwa... Pinter kali ya, Bang ini. Iya, karena Anda begini terus kok, gimana? Gini, barusan tadi Anda katakan bahwa ajaran minum kencing onta itu ajaran nggak sehat, nggak masuk akal, betul? Iya. Nah, ternyata setelah didapati bahwa itu ajaran Muhammad, kesimpulannya adalah
Muhammad menurut Anda mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Setuju? Ya seharusnya kita kan bisa memilih, Bang. Ya kalau Enggak, menurut sebelum dulu, baik, ngapain menurut kita minum? Anda, berarti menurut nalar Anda, Muhammad mengajarkan hal yang nggak sehat, betul? Ya siapa tahu itu teman-temannya yang fitnah, Bang. Nah, kan? Memang berat, teman-teman. Ya bukan, Bang. Saya kan Sungguh berat, mencoba berat. Ya kan saya mencoba untuk mencoba untuk melindungi Nabi saya kan, Bang. Oke, berarti hadis itu berisi fitnah kepada Muhammad. Setuju? Ya setuju, mungkin fitnah Setuju. itu. Kalau hadis itu berisi fitnah kepada Muhammad, masih pantaskah Anda menyimpan buku itu di rumah? Saya nggak punya bukunya, Bang. Nah, makanya setujukah Anda bahwa semakin orang membaca hadis, maka semakin dekatlah dia untuk membuang hadis itu ke tong sampah. Setuju? Ya kan nggak semua harus dinalar, Bang. Kita kan bisa, kita kan manusia sempurna, Bang. Ini standar ganda terus nih. Gini aja dah, gini. Kamu beli hadis, oke? Ya. Terus kamu buka isinya. Minumlah kencing onta, gitu. Dan kamu tidak setuju. Ini fitnah kepada nabiku ini, fitnah ini. Ya, nah, menurut Anda, buku tersebut layak disimpan di rumah, dibaca anak Anda, atau layak dibuang, dijadikan untuk bungkus pecel? Coba. Jawab. Ya kita jangan simpulkan begitu, Bang. Jadi kita yang ambil yang baiknya aja. Kalau menurut kita nggak masuk akal, kita buang aja gitu. Nah, menurut Anda masuk akal nggak tadi? Ya menurut saya nggak masuk akal kalau. Oke, menurut Anda layak dibuang nggak? Minum kencing utang. Ya jangan juga, Bang. Oh, jangan dibuang kan gimana? Ya kan gimana ini gimana? Bukunya tidak masuk akal. Bukan, bukunya berisi fitnah kepada Muhammad, tapi jangan dibuang ya bagaimana? Ya kan Nabi Muhammad kan hanya manusia, Bang. Mungkin dia nggak luput dari salah gitu ya kan. Dia bukan Oke, Tuhan. sebentar. Pertanyaan saya, itu omongan Muhammad atau omongan yang fitnah terhadap dia? Tadi menurut saya secara akal menurut saya bukan Nabi Muhammad yang ngomong mungkin. Oke, berarti mungkin itu buku itu berisi fitnah kepada Muhammad. Dia, ya mungkin fitnah kali. Oke, kalau berisi fitnah, apakah Anda menyimpan buku itu? Nggak ada. Berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah Anda? Ya kalau itu yang nggak baik jangan didengar, Bang, jangan dimasukin. Simpel pertanyaan saya. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah Anda? Ya jangan dibuang juga, Bang. Nah, kan pusing saya ini pusing. Katanya berisi fitnah kepada Rasul. Tapi bukunya disimpan-simpan. Berarti Anda sebagai orang yang ada di pihak orang yang memfitnah Rasul tersebut. Gimana sih Anda ini? Anda di pihak Muhammad atau di pihak orang yang menuduh Muhammad? Ya saya di pihak Nabi Muhammad dong, Bang. Kan Oke. saya. Kalau Anda di pihak Muhammad, berarti Anda biarkan tidak buku itu yang berisi fitnah kepada Muhammad itu ada di rumah Anda, dibaca oleh anak-anak Anda? Ya ntar kalau anak saya tanya, kita jawab aja itu bohong itu, begitu aja, Bang. Kalau bohong kenapa ditaruh di sini, Papa? Kalau bohong kenapa ditaruh sini? Ya kita kan sebagai manusia, Bang, ya kita kan punya akal, Bang. Jadi kita yang jelek kita buang aja, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi kenapa tidak dibuang? Susah ini orang nih. Susah berat. Oh, tambahin teman-teman Bodrek, Panadol, bener-bener teman-teman. Bodrek, Panadol, Paramek, tambahin lagi. Enggak, maksudnya abang mau jawaban saya dari apa maksudnya? Maksudnya abang mau jawaban saya yang kayak gimana gitu loh. Saya ingin Anda itu konsekuen dengan jawaban Anda sendiri. Konsisten kan dengan sudah, jawaban Anda sendiri. Kita kan manusia punya akal, Bang, ya. Jadi kita ya ambil yang baiknya aja, yang jeleknya jangan kita lihat, jangan kita dengar gitu loh. Oke. Berarti itu jelek, betul? Betul, jelek itu. Oke, kalau jelek Anda mau simpan di rumah? Ya, simpan aja nggak apa-apa lah. Simpan aja di rumah. Berarti kan dia bukan manusia sempurna, Bang. Loh, katanya fitnah kepada Muhammad. Ini gimana sih?
Enggak, saya Iya, pengen tahu maksudnya dulu kan itu Nabi Muhammad fitnah kepada Muhammad apa Muhammad yang salah mengatakan itu? menurut saya itu fitnah dari teman-temannya, Bang. Mungkin ada Kalau yang fitnah ada yang nggak berarti suka salahnya sama bukan pada beliau gitu. Muhammad, betul? Ya betul, betul, betul. Nah, kalau salahnya bukan pada Muhammad, kenapa Anda katakan Muhammad tidak sempurna? Ya kan Nabi Muhammad manusia, Bang, bukan Tuhan. Jadi Iya, wajar dong Bang menjadi salah. pertanyaan saya, kenapa Muhammad yang tidak salah, lalu Anda salah-salahkan dia? Dengan mengatakan Muhammad kan hanya manusia biasa, seolah-olah Anda mengakui bahwa Muhammad itu salah. Iya, emang salah kan dia manusia, Bang, bukan Salahnya Tuhan, dia Bang. apa? Ya kan sekedar manusia, Bang. Manusia pasti Masa salah, jadi Bang. manusia kok salah? Ini gimana? Iya, Bang. Apa salah jadi manusia? Ya kan salah, Bang. Kok nggak semua dia benar kan? Ada Oke, yang salah. apa kesalahan Wajar, dia? Bang. Kesalahan dia apa? Ya banyak lah, Bang. Nama juga manusia, Bang. Ya, contoh kesalahan Muhammad. Satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Aduh. Baca-baca dulu lah, Bang, kalau gitu. Iya, gitu dong. Bilanglah, Bang, saya mau belajar dulu. Itu baru enak. Daripada Anda ngeyel terus. Kalau Anda akui, saya belajar dulu, Bang. Saya dengan sangat senang mengatakan silahkan. Gitu. Ya, tapi kan saya sebagai Muslim, Bang, membela Nabi saya, Bang. Yang Anda bela dari apa? Ya dari Nabi Muhammad lah, Bang. Itu kan memang dari tuduhan bahwa dia Bang. menyuruh minum kencing. Ya, enggak, Bang. Kalau menurut minum kencing, kita kan punya logika, Bang. Apa kita Oke, minum? gini saja. Kita Emang coba bahas yang lain. Gini, Anda tahu nggak bahwa Muhammad berhalusinasi? Halusinasi dari apa, Bang? Dia disebutkan di dalam riwayat, dia kena sihir. Lalu dia berhalusinasi, halu dia. Sebulan lamanya dia halu. Saya nggak pernah dengar tuh, Bang. Nah, makanya saya bilang Anda masih Islam karena Anda tak tahu. Coba tunjukin itunya. Waduh, minta tunjukin lagi dia teman-teman. Aduh. Ya biar saya tahu, Bang. Makanya saya tanya, Bang. Baiklah ya teman-teman ya. Aduh, kita mengajari mereka ini. Baik. Ajarilah, Bang. Biar pinter, Bang. Baik. Saya bukakan hadisnya ya. Ya, siap. Dampak dari Muhammad kena sihir. Perhatikan ya, perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri mengingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Jadi sebulan, dia tidak tahu dia itu ngerjain apa. Berhalusinasi dia. Contoh misalnya, apakah dia sudah tidur dengan istrinya Aisyah atau belum, dia nggak tahu. Namanya halu. Sebulan dia halu. Coba, sekarang Anda sudah akui nggak bahwa Muhammad halu? Enggak. Nah, enggak lagi. Baik, kita tunjukkan lagi. Memang luar biasa mereka ini teman-teman ya. Saya putarkan lagi. Kalau cuma satu orang yang ngomong mungkin Anda nggak percaya ya. Kita putarkan yang lain ya. Benarkah Muhammad pernah kena sihir dan dia berhalusinasi? Baik. Saya itu tidak mau ngomong sendiri omongan saya. Pasti kalian tidak percaya. Nih, perhatikan. Saya putarkan ya. Jadi pernah beliau diambil rambut. Bentar. Guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur. Salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan efeknya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan berhalusinasi. Sudah diakui sekarang Muhammad halu? Itu halusinasinya berapa lama, Bang? Sebulan, udah dibilang sebulan. Dia sebulan lamanya halu. Kok bisa lama sekali sebulan, Bang? Makanya itu. Dia salah itu, Bang. Mungkin cuma 2 hari kali. Sebulan gimana sih lamanya? Aduh, saya puterin lagi ya. Aduh, udah dibilang sebulan kok. Gimana sih Anda ini? Perhatikan. Salah kali Ustadz itu, Bang. Salah kali Ustadz itu. Sebentar ya, nih. Bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan. Baik. Berapa lama dia berhalusinasi? Perhatikan. Berhalusinasinya dia selama sebulan. Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih gigi. Berapa bulan? Oh iya, sebulan. Sebulan. Nih, coba nih kita Ustadz yang lain. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Pernah dia kena sihir, sebulan dia halu. Terus kalau dia disihir sebulan dia ngapain aja, Bang? Halu dia halu. Itu Ustadz itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih, Bang, omongannya itu? Masa Anda mau meragukan Abdul Somad? Abdul Somad udah ngomong. Khalid Basalamah soalnya sudah Ustadz ngomong. beda-beda, Ustadz Bang. Syam sudah ngomong. Mau siapa lagi yang Anda percaya? Enggak, soalnya Ustadz ini beda-beda, Bang, pendapatnya, Bang. Ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 2 hari, atau bilang seminggu. Kan mereka tuh nggak sebulan satu dia, lamanya. Bang. Tapi Beda-beda. gini saja. Menurut Iya. Al-Quran, gini saja, saya tanya, Anda percaya Muhammad orang beriman nggak? Siap. Saya percaya. Anda percaya Muhammad orang bertakwa? Iya. Menurut Al-Quran, bisa nggak orang yang beriman dan bertakwa dipengaruhi setan? Ya bisa aja sih, Bang. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam surat An-Nahl, ayat 99, perhatikan ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Apakah bisa orang beriman itu dipengaruhi setan ya? Coba. Ini surat An-Nahl ayat 99. Coba Anda yang baca. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Bertawakal. Iya, bertawakal kepada Tuhannya. Apakah Muhammad termasuk orang yang bertawakal dan beriman? Iya, beriman. Kalau Muhammad termasuk orang yang bertawakal dan beriman, apakah setan bisa ada kekuasaannya atas Muhammad? Bisa. Ini tidak bisa loh. Itu hadisnya benar nggak itu, Bang? Ini bukan hadis, Bang. Surat An-Nahl 99. Ini loh, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Baca tafsirnya ya, nih. Baca tafsirnya nih. Sesungguhnya setan tidak mempunyai kemampuan menguasai orang-orang. Aduh. Bentar. Nih ya, baca tafsirnya. Sesungguhnya setan tidak mempunyai kemampuan menguasai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kepada Tuhan mereka. Jadi menurut ayat ini, bisa nggak setan mempengaruhi? Ya harusnya nggak bisa sih, Bang. Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Muhammad kena sihir? Iya. Sihir dari mana? Dari Yahudi. Iya, dari setan bukan? Iya, dari setan. Dari setan. Muhammad kena pengaruh setan? Iya. Nah, berarti kesimpulannya Muhammad termasuk orang yang beriman atau bertawakal nggak? Beriman, Bang. Nah, tuh.
Berat Ya ini, kan Nabi berat, Muhammad berat, berat. Berikanlah Ya bukan, saya Bang. bodrek, teman-teman. Ya bukan Bang, Ini Nabi Muhammad kan manusia bagaimana? Bang. Abang aja yang Tadi katanya dia beriman seolah-olah dan dia Tuhan. bertawakal. Kalau beriman dan bertawakal tidak bisa kena pengaruh setan. Gimana sih? Aduh. Aduh, makanya saya bilang Bang, jangan buru-buru Anda katakan kenapa Anda Edis kerjanya ini hanya memfitnah Muhammad. Saya tidak Iya, memfitnah. perhatikan abang memfitnah terus soalnya. Apa untungnya buat abang coba lah? Kok memfitnah? Ya saya tanya untungnya buat abang apa? Masa memfitnah? Udah ditunjukin fakta-faktanya kok memfitnah terus? Gimana Anda ini tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Udahlah, gini saja. Saya sarankan besok Anda kalau naik didampingi oleh Ustadz, oke? Ya kita kan bisa berpikir Bang ya. Enggak, Anda udah nggak bisa kita berpikir. luruskan gitu. Anda udah nggak bisa berpikir. Udah parah, Anda udah dol. Ibarat barat itu udah dol. Masa saya harus nurutin abang terus? Bukan Nggak bisa nurutin, dong. saya menyuruh Anda berpikir menggunakan akal sehat. Mana sih Anda ini? Aduh, udah sampai. Ya ini saya udah menggunakan akal sehat Bang. Aduh, udahlah ya. Ya masa kita lanjut lagi. Yang salah kita bela, tapi enggak Bang. Udah, Anda belajar dulu. Sakit kepala saya dibikin. Sampai lelah dan haus. Aduh. Dikasih ayatnya. Dibilang katanya tidak. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada